Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan dari tidur malam tadi ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengadakan persekutuan doa pagi, berkati ya Tuhan, baik puji-pujian kami, doa-doa kami ya Tuhan, terlebih lagi firman Tuhan yang akan dipersiapkan oleh Pak Edi. Berkati beliau ya Tuhan dengan persiapannya ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan kami serap ya Tuhan. Sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan.
Kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan puji, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami silahkan kepada Pak Edi. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersekutu di dalam doa di pagi hari ini. Kami mensyukuri rahmat Tuhan atas setiap kami untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengerjakan dan melakukan segala sesuatu di hari ini bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan tambahkan, Tuhan berikan bagi kami rahmat Tuhan yang baru. Tuhan juga nyatakan pada diri kami. Biarlah kami tidak melakukan segala sesuatu dalam rutinitas kami yang terus berulang, tetapi ada rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Engkau yang memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Engkau nyatakan dalam setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu
Jadikan satu kekuatan, satu berkat rahmat yang hidup dalam kehidupan kami. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, hari ini saya mengambil tema sia-sia bila tanpa Tuhan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 16-22. Saya akan membacakan bagian ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 16-22. Bapak Ibu bisa membaca ayat dalam kitab masing-masing. Saya bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah 3 16-22, beginilah bunyi firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan pada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini atau tepatnya nanti sore kita akan bersama-sama merayakan atau memperingati ibadah Rabu Abu. Ya bukan kebetulan untuk saya mencocok-cocokkan, tidak. Tetapi di dalam ayat Alkitab yang kita baca itu nanti ada sangkut pautnya debu. Artinya satu kesia-siaan debu itu ya. Manusia berasal dari debu akan kembali ke debu. Nah, ini yang menarik adalah kita akan mencoba melihat bagaimana cara pengkhotbah itu memandang kita sebagai manusia. Ini dimulai dengan sesuatu yang sangat baik menurut saya untuk kita renungkan. Apabila kita berbicara tentang sesuatu yang benar, tentu kita harus mengatakan iya. Sebab kalau tidak, itu artinya kita berdosa. Atau tepatnya, kita tidak ada pilihan untuk mengatakan benar itu adalah benar. Kita tidak boleh mengurangi ataupun menambahkan. Nah, itulah kebenaran. Tetapi terkadang kita justru yang menginginkan bahwasanya kebenaran itu tidak diungkapkan sepenuhnya. Bukan mengurangi atau menambahkan. Tetapi ada situasi tertentu, justru bila kita mengungkapkan apa yang benar itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi setiap kita. Jadi kita bedakan Bapak Ibu sekalian, kita bukan mengungkapkan sesuatu yang dusta, tetapi ada kalanya, ada waktunya, kita justru tidak siap dengan kebenaran atau sesuatu yang benar itu yang harus kita ungkapkan. Dan itulah seringkali atau mungkin realitas yang terjadi dalam hidup kita. Kita justru tidak siap dengan kebenaran itu. Bisa saja kebenaran itu nanti membuat kita malu, membuat kita syok, atau kebenaran itu menyakitkan kita, atau kadang kebenaran itu menusuk amat dalam diri kita. Dan itulah benar atau kebenaran di dalam setiap kita. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, akhirnya kita bukan menoleransi ketidakbenaran, tidak. Tetapi kita memakai pelindung diri atau topeng-topeng yang kita kenakan. Nah, kita menyembunyikan kebenaran, kita tidak ungkapkan sepenuhnya
tetapi kita sengaja menyembunyikan kebenaran. Nah, apakah ini tidak baik? Apakah ini benar? Nah, kita nggak mengerti. Nah, apa yang terjadi di dalam Pengkhotbah, khususnya pasal 3, 16-22, itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Secara tegas atau secara lugas, Pengkhotbah bicara khususnya 19-20, nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Kita mau dikatakan kita itu sama dengan binatang? Tentunya kita nggak mau, bukan. Kita maunya ya beda, manusia dan binatang. Tetapi inilah yang diungkapkan oleh Pengkhotbah. Manusia dan binatang nasibnya sama. Buat Pengkhotbah ini benar, tapi kita kan susah menerimanya. Apakah kita sama dengan binatang? Tentunya kita nggak mau. Tetapi saya ingin menunjukkan realitas di dalam binatang-binatang kadang mempunyai keunggulan. Misalnya di dalam fisik, ada binatang yang lebih besar daripada manusia, lebih perkasa dari manusia, lebih tinggi dari manusia, lebih luas dari manusia. Kadang karakter dari binatang juga lebih baik daripada manusia. Ada hewan yang terkenal setia, misalnya anjing, gitu kan. Ada anjing itu yang setia pada tuannya, gitu kan. Ada binatang-binatang yang lain yang punya karakter yang lebih bagus daripada manusia. Jadi kalau boleh dikatakan binatang sama dengan kita nggak mau. Tetapi realitasnya binatang kadang lebih daripada manusia. Termasuk binatang itu nggak rakus seperti manusia. Binatang buas sekalipun ketika dia menangkap makanannya, yaitu binatang yang lain, dia tidak langsung hari itu menangkap begitu banyak untuk 7 turunan, tidak. Dia makan, tangkap satu, udah dimakan sampai selesai, sudah besok lapar lagi, cari lagi. Beda kan dengan manusia yang jauh lebih rakus daripada binatang. Nah, kalau Pengkhotbah mengatakan manusia sama dengan binatang, kita bisa tersinggung. Wah, kita jadi malu. Tapi itulah realitasnya. Manusia dan binatang adalah sama. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya atau lebih tinggi, kita dulu, atau mungkin yang lebih muda tapi nggak tahu, saya nggak yakin akan tahu juga, tapi mengikuti perkembangan teknologi akan mengerti ya. Waktu Indonesia Mencari Bakat, saya masih terkesan terus karena saya sempat ketemu dengan orangnya gitu ya. Itu ada satu penyanyi namanya Hudson, ya, Hudson, nama lengkapnya Hudson Pranajaya. Saya barusan kemarin searching juga, ternyata dia sudah menjadi kakak ya, tahun 2020. Umurnya baru 42 sudah jadi kakek gitu. Jadi punya anak umur muda, sekarang anaknya juga umur muda punya anak lagi. Umur 42 sudah jadi kakek. Hudson Pranajaya, terkenal dengan Hudson. Nah, Bapak Ibu mulai kebayang nih, Hudson itu siapa? Saya menjelaskan ringkas saja. Hudson ini penyanyi yang tampil di Indonesia Mencari Bakat, dan yang kita kenal adalah setengah dari bagian wajahnya itu atau badannya turun ke bawah itu perempuan dan setengahnya laki-laki. Nah, Bapak Ibu mulai ingat, oh yang itu ya. Nah, kita ingat nih Hudson ini. Yang kalau saya perhatikan sih seringnya sebelah kanan itu perempuan, tetapi kadang dia ganti-ganti juga, kadang kiri. Saya bingung, ini kok dia bisa seperti itu. Jadi betul-betul dirias. Jadi kalau di shooting dari sebelah kanan, misalnya itu perempuan, di shooting sebelah kiri laki, dan suaranya ikuti. Ketika suara perempuan di shooting dari sebelah kanan, kalau yang laki di shooting sebelah kiri. Nah, kelihatan, oh ini ada dua yang berbeda, padahal satu orang. Itu luar biasa. Bukan hanya riasannya atau suaranya, tapi betul-betul sampai bulu alisnya, bulu mata, terus alisnya, semua bibirnya, semuanya perempuan ya betul perempuan, laki betul laki, pakaiannya jadi pakaian perempuan separuh, pakaian paruh laki, betul-betul separuh perempuan separuh laki. Nah, di sini kita mendapati bahwasanya sudut pandang apakah yang kita pakai di dalam memandang suatu kebenaran. Ketika kita salah melihat kebenaran itu, jangan-jangan kita justru terjebak di dalam ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian,
inilah yang penting untuk kita ketahui dari sudut pandang dari pengkhotbah. Jadi kalau pengkhotbah mengatakan, ini loh kebenarannya, manusia dan binatang itu nasibnya sama. Kita nggak bisa, kok sama, beda dong. Nah, nggak bisa. Memang kita maunya berbeda. Kita maunya manusia itu ya lebih tinggi nasibnya daripada binatang. Kita kan ciptaan terbaik. Itu menurut kita gitu kan. Tapi inilah realitas. Pengkhotbah mengatakan dalam sudut pandang dia, realitas manusia yang sebenar-benarnya, ya seperti itu. Maka tidak aneh ketika kita berbicara tentang pengkhotbah yang salah satu diingatan kita adalah meskipun pasal 3 itu ada waktunya. Ketika saya masuk di GKI Pengharapan, khotbahnya kan segala sesuatu ada waktunya bersamaan dengan Pendeta Jonathan yang emeritus. Yang ini emeritus sudah ada waktunya, saya datang, kira-kira seperti itu. Segala sesuatu ada waktunya. Tetapi yang lain, kata yang tidak kalah terkenal dalam pengkhotbah adalah sia-sia. Ada 35 kata sia-sia di dalam kitab pengkhotbah. Yang cuma beberapa pasal aja. Beberapa pasal, tapi katanya sia-sia itu 35 kali. Begitu banyaknya dan diulang-ulang. Di bawah matahari itu semua sia-sia. Wow. Realitasnya seperti itu, sia-sia. Apa yang kita lakukan sia-sia. Dan itulah cara pengkhotbah memberikan sudut pandang dia bahwa manusia apa yang dilakukan itu sia-sia. Realitasnya bahkan nasibnya sama seperti binatang. Nah itulah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau saya bisa mengambil beberapa ayat pengkhotbah 1 ayat 18. Ini tulisan pengkhotbah ya, pengkhotbah 1:18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini kan membingungkan bagi kita. Bagaimana bisa di dalam banyak hikmat kita ingin dapat hikmat, tetapi di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Kita ingin memperbanyak pengetahuan, ternyata pengkhotbah mengatakan kita memperbanyak kesedihan. Ini kan membingungkan bagi setiap kita. Tapi itulah realitasnya. Kalau kita sejak berhenti, kita perhatikan, benar nggak ya? Di dalam banyak hikmat itu banyak susah hati. Ternyata benar. Ketika kita memahami, semakin seseorang berhikmat, dia seolah mengerti apa yang terjadi yang terbaik. Dia itu semakin susah hati. Berbicara lebih diatur, nggak sembarangan. Melakukan tindakan sesuatu lebih diatur. Artinya lebih banyak kesusahan hati. Kalau banyak pengetahuan sekolah dari SMA, S1, S2, S3, semakin banyak tahu, ternyata membuat seseorang bisa semakin sedih dalam bahasa pengkhotbah. Kenapa? Apa yang dia pelajari ternyata realitasnya jauh berbeda dari apa yang menemunya dia. Bapak Ibu belajar Alkitab. Semakin banyak Alkitab, semakin kita mendapati bahwa diri kita itu tidak dekat-dekat amat dengan Tuhan. Bahkan bisa jauh daripada Tuhan. Itulah realitas. Semakin pintar, semakin sedih. Itu bahasanya pengkhotbah. Semakin berhikmat, semakin susah hati. Benar bukan? Realitasnya seperti itu. Nah itulah kebenarannya. Nah kemudian yang lain juga mengatakan bahwasanya yang kita baca tadi pengkhotbah 3:16. Di bawah matahari, di pengadilan terdapat ketidakadilan. Di tempat yang seharusnya adil itu terdapat ketidakadilan. Kita mau protes, nggak bisa dong, pengadilan harusnya adil. Tapi realitasnya ada ketidakadilan di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah mengatakan sesuatu kebenaran. Sesuatu yang benar-benar yang daripada konsep kita berpikir harusnya benar. Ternyata tidak benar-benar juga. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam tulisan pengkhotbah ini.
Kalau tadi dikatakan Pengkhotbah 3:19 nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nah, lalu kita kan bisa protes. Memang realitasnya sekali lagi binatang bisa lebih baik daripada kita secara fisik, secara karakter. Tapi tidak semua binatang kan lebih baik daripada manusia. Nah, lalu apa sih yang membedakan sudut pandang ini yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam realitasnya? Saya boleh mengatakan bahwasannya sesuai dengan judul, sia-sia bila tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, realitasnya nasib manusia dan binatang sama. Tapi yang membedakan adalah kita itu punya hikmat dan kita mengerti ada Tuhan di sana. Nah, itulah yang membedakan. Kalau kita bisa menyadari bahwasanya kita punya Tuhan, maka nasib kita itu tidak sama dengan binatang. Kalau orang nggak kenal Tuhan, mati ya sudah mati dalam gambaran dia. Tetapi dalam gambaran kita yang mengenal Tuhan, kita nggak punya, tidak hanya menuju ke satu tempat yaitu titik kematian saja. Tidak. Kita mengenal kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan di sana setelah kematian, dan itulah yang membedakan nasib kita dengan nasib binatang. Kita tidak berhenti pada kehidupan di dunia ini saja, tetapi kita beranjak pada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, itulah kita orang-orang yang percaya. Di dalam perenungan Rabu Abu yang nanti malam akan dilakukan, dan mungkin kita sudah merenungkan diri. Nanti malam judulnya Bertobatlah dan Percayalah pada Injil. Nah, itulah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Manusia tidak hanya hidup di dunia ini saja, tetapi kita mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Maka pertobatan dan juga tentunya percaya pada Injil sesuatu yang esensial di dalam hidup kita, sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kembali ke permasalahan kita. Apakah kita sudah bertobat atau belum? Itu pertanyaan yang bisa menjawab adalah kita, bukan orang lain. Orang lain itu menilai, oh ya perbuatannya baik. Maka kita mengatakan, oh orang itu sudah bertobat. Oh pelayanannya itu luar biasa, all out buat Tuhan. Kita bisa mengatakan orang itu sudah mengalami pertobatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu benar-benar kita yang mengetahui. Orang itu memandang. Kita bisa pakai topeng tentang pertobatan itu. Kita bisa menyembunyikan kebenaran itu. Tapi Tuhan mengerti. Dari kita diingatkan, apakah ada Tuhan di dalam kehidupan kita? Bila kita ada kehidupan, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sungguhnya itulah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita tidak akan sia-sia. Realitas kita dan binatang itu berbeda. Betul dikatakan bahwasannya kita dari debu ke debu. Binatang juga sama dikatakan seperti itu. Sama-sama mengalami kematian dan kembali pada debu. Tapi yang membedakan bahwasannya kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada manusia, daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itulah bagiannya, karena siapa akan memperlihatkan padanya apa yang terjadi sudah dia. Jadi ini batas daripada manusia itu, ya udah, apa yang kamu kerjakan itu kamu gembiralah, sukacitalah, nikmati pekerjaanmu. Tidak batas seperti itu. Di bagian yang penting di dalam kehidupan kita, adakah kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi disebut dengan kebenaran yang seringkali kita sembunyikan, kita nggak ingin nampak karena kebenaran itu menyakitkan. Kita belajar banyak. Meskipun sadar bahwasanya kebenaran itu
harus diungkapkan sepenuhnya, tidak boleh dikurang-kurangi. Tetapi hikmat itulah yang penting bagi setiap kita. Saya mencoba membandingkan seperti ini. Ini pengkhotbah ini kan vulgar gitu ya. Ini loh, manusia itu seperti ini. Kenyataan dan realitas manusia seperti ini. Tapi mari kita lihat di ayat-ayat yang lain yang begitu luar biasa, tadi tidak menyebutkan. Tidak akan saya sebutkan, tapi gambarnya seperti ini. Banyak ayat yang mengatakan Tuhan itu menyayangi kita. Tadi perbincangan pagi, Oma juga mengingatkan, kita seperti biji mata Tuhan. Tuhan melakukan kita itu seperti biji matanya. Dikasihi, dan memang penting dalam kehidupan kita itu. Dan di dalam ayat juga mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan kita itu sama seperti Dia, segambar dan serupa. Manusia itu pintarnya luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Nah, ini juga kebenaran bagus sekalian. Kebenaran dan realitas manusia dikasih oleh Allah, manusia punya kelebihan daripada yang lain, tetapi pengkhotbah juga ini kebenaran, realitasnya seperti itu. Nah, sekali lagi bagaimana kita melihat dua sisi ini di dalam kehidupan iman kita. Semuanya benar di dalam sudut pandang ayat-ayat yang lain dan juga pengkhotbah. Bukan saya ingin mengontraskan pengkhotbah dengan yang lain, tapi saya mengingatkan ada ayat-ayat yang lain yang berbicara manusia itu dihargai oleh, dicintai oleh Allah dan sama seperti Allah, pintarnya, gambar dan rupa Allah itu luar biasa. Bayangin sekarang dalam teknologi sekarang kita punya metaverse, tuh ini lagi tren-trennya gitu ya. Manusia kita ini di Mars itu pun kita bisa, manusia punya robot di sana, itu bentuknya seperti mobil, bisa dikendalikan dari bumi. Ampun kan, luar biasa manusia itu. Kalau kita berbicara sekarang di Indonesia, kita berbicara dengan benar yang paling jauh adalah di Amerika, itu 12 jam terpautnya, itu kan paling jauh jaraknya. Kita bisa bicara lancar. Dulu nggak kebayang bukan? Tapi sekarang udah terjadi. Dan sekarang di planet Mars, manusia bisa menggerakkan robot itu. Yang saya tahu delay-nya ada 8 menit. Jadi ketika bicara, ketika menggerakkan, 8 menit baru bergerak di sana. Jadi ada delay 8 menit. Tapi itu bisa jalan. Bisa moto, ambil data di sana. Itu luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah yang terjadi. Manusia menjadi semakin pintar. Tapi sekali lagi diingatkan bahwasannya menurut pengkhotbah sia-sia nasibnya seorang. Nah, apa sih yang membedakan pengkhotbah dengan realitas yang lain? Di sini kita melihat apapun usaha manusia, bergembiralah. Tapi kalau ada Allah, artinya ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Allah yang terjadi atas diri kita, dan itulah yang membedakan. Ketika kita memiliki Tuhan, ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, itulah akan yang menggerakkan segala arah dan tujuan kita sebagai manusia. Kita mengerti sebagai orang percaya, kebutuhan hakiki kita adalah bertobat dan percaya pada Injil. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita sudah memiliki pertobatan itu untuk kita depan, tanpa pertobatan kita tidak bisa melangkah ke depan. Jadi jangan remehkan pertobatan kita. Dan pertobatan itu dinyatakan di dalam kehidupan yang kita nampakkan dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bertobat, tetapi kita suka berantem. Kita mengatakan bertobat, tetapi kita selalu ada sesuatu yang membuat kita harus memberontak satu dengan lainnya dan terjadi perpecahan. Kita mengatakan bertobat, tetapi kita menipu orang. Kita mengatakan bertobat, tetapi perbuatan kita tidak baik. Kita mengatakan bertobat, tetapi dunia mengerti itu bukan buah pertobatan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan, ingat pertobatan itu penting, dan kita yang tahu. Seringkali di gereja, kamu harus bertobat lagi, bertobat lagi. Saya sih nggak percaya pertobatan itu sekali dan selama-lamanya. Tetapi itu ada benarnya. Diingatkan bahwasannya barangkali kamu tuh belum bertobat loh.
bukan bertobat 2 kali. Dulu bertobatnya itu ya ikut-ikutan atau apa, atau mungkin pada waktu itu oke, suasana hatinya lagi bagus bertobat, tapi sungguhnya belum bertobat. Kalau bertobat itu artinya berbalik, berpaling. Kalau kita menuju ke utara, kita berbalik ke selatan. Nah, itulah bertobat. Nah, kembali kepada kita semua. Pentingnya manusia memiliki kebenaran, pentingnya kita memastikan diri kita bertobat, dan itu semua ada di dalam campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan atas diri kita. Nasib kita betul, kita akan menuju kematian. Binatang juga sama. Kita akan kembali ke debu. Iya, binatang juga sama. Tapi yang berbeda adalah ketika ada campur tangan Tuhan. Disitulah anugerah Tuhan itu berlimpah di dalam kehidupan kita. Sama-sama mengalami hal yang berat di dalam kehidupan kita. Kita mengalami COVID-19. Hal yang sama dengan manusia yang lain. Tapi apakah kita sama dengan yang lain? Itu pertanyaannya. Tepatnya, apakah kita yang sudah bertobat dan memiliki Tuhan, ada campur tangan Tuhan, kita punya cara pandang yang sama dengan yang lain? Kalau kita punya cara yang pandang yang sama dengan yang lain, barangkali binatang juga hal yang sama. Kita sama dengan binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengkhotbah di dalam kepolosannya, ya keekstrimannya menyatakan manusia itu tidak ada yang lebih baik selain manusia itu bergembira. Ya udah, lakukan sukacita selain bergembira di masa hidupnya. Tapi kita, nah itu pun membedakan dengan binatang, bukan? Nah, kita juga bisa melebihi pada itu. Kita bergembira. Bergembira karena apa? Karena kita memiliki Tuhan. Sulit memang kita melewati masa-masa sulit seperti ini. Tapi kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Toh semua orang akan mati. Dan kita juga akan bisa mengalami masa-masa kedukaan itu. Tapi cara pandang kita menghadapi kedukaan, kesulitan, itu juga penting bagi setiap kita. Dalam ayat yang lain, apakah kita sama ketika kita menghadapi duka seperti orang dunia ini yang tidak punya Allah? Nah, ini mengingatkan kita, kalau ada Allah di dalam diri kita, maka hidup kita nggak sia-sia. Kita tahu ke depan seperti apa. Ada nggak duka itu, rasa kehilangan, kesedihan? Ya ada. Tetapi bagaimana kita memandangnya? Karena Allah itu benar-benar ada. Bukti ada pertobatan di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kita semua bahwasanya kehidupan kita akan sama seperti binatang. Seperti pengkhotbah mengatakan, akan sia-sia. Tetapi itu tidak bila ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sia-sia bila tanpa Tuhan. Tetapi bila kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh bertobat, maka tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua diberkati, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk nanti sore jam 6 malam, 6 sore atau 6 petang ya, kita akan mendengar dan diberkati oleh khotbah daripada Nicholas pada sore nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu ya Tuhan, dan kami diingatkan. Ada bagian penting di dalam diri kami sebagai manusia. Bahwasannya kami harus memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Dan itulah hal yang penting dalam kehidupan kami. Agar kami tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Ada satu hal yang indah. Ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau mengerjakan segala kebaikan dalam hidup kami. Bila cara pandang ini boleh kami pakai untuk kami melangkah di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Bukan rutinitas,
tetapi satu hal yang baik dalam kehidupan kami. Sesuatu yang baru dan yang baru. Meskipun kami mengerjakannya berulang, tetapi ada satu tujuan yang jelas di sana, bukan kesia-siaan. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan kami juga Engkau ingatkan, adakah kami sungguh sudah bertobat kepada Engkau. Bila firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, ketika ada pertobatan itu, harusnya ada perubahan di dalam cara pandang dan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Indriati. Terima kasih Pak Pendeta Edi untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita naikkan pokok doa syafaat yang sudah saya kirim kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak yang terlewatkan namanya tidak tertulis di sini, bisa ambil bagian pokok-pokok doa yang tertera di kamera saat ini. Berdoa ke sana. Ya, itu pokok-pokok doa kita. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus yang pernah jauh darimu. Bila cobaan mengodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseri memanggil namanya, keadaban segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseri memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu.
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia sejauh doa. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita berdoa, nanti di akhir penutup akan didoakan oleh Kak Edi. Terima kasih, mari kita berdoa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat KPM Pengharapan dimanapun kami berada. Ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada pimpinan Tuhan yang selalu memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.